What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Brimstone. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pendeta bernama William. William ini diketahui memiliki seorang istri bernama Anna dan juga putri bernama Joanna. Walaupun religius, William memiliki sikap yang dingin dan pemarah. Hal itu pun membuat Anna dan juga Joanna terasa tertekan dan hidup dalam ketakutan di setiap menitnya. Pada suatu hari, datanglah seorang pria berkuda yang terluka cukup parah. Pria itu bernama Samuel. Karena kasihan, Joanna membawa Samuel ke gudang peternakannya. Dia pun mengobati lukanya dan memberi makanan. Samuel tinggal di sana berhari-hari tanpa sepengetahuan William. Hari demi hari berlalu, Joanna mulai menyadari akan ketertarikan William kepada Joanna. Sebisa mungkin dia mencoba menghalangi niat William untuk mengselebe putri mereka tersebut. Lagi-lagi William pun berdalih kalau dia mendapatkan ilham dari mimpinya. Dan karena terus dihalangi, William pun akhirnya kesal dan Anna malah mendapat bogem mentah darinya. Gak cuma itu, di hari yang sama William bahkan membuat masker dari besi agar Anna gak membocorkan semua niat buruknya. Joanna pun sedih sekaligus geram melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mencurahkan isi hati dan keluh kesahnya kepada Samuel yang kini keadaannya sudah semakin membaik. Dan sikap baik Anna pun membuat keduanya malah saling jatuh cinta satu sama lain. Beberapa hari berlalu, Anna yang udah gak tahan dengan William memilih untuk mengakhiri hidupnya di hadapan Joanna, William, dan para masyarakat umum. Menyaksikan hal itu, William bukannya merasa bersalah, malah dia menuding bahwa perbuatan Anna sebagai seorang yang luknut. Joanna sangat terpukul atas kepergian ibunya. Beruntung ada Samuel yang bisa menenangkannya. Gak butuh waktu lama, tepatnya sehari kemudian, William memaksa Joanna untuk menikah dengannya. Joanna tentu aja menolak dan berusaha untuk kabur. Namun sayangnya usahanya gagal. Lantas Samuel pun datang untuk menyelamatkan Joanna. Namun ketika Samuel lengah, dia berhasil ditumbangkan oleh William. Pada malam harinya, di saat William sedang tertidur pulas, Joanna berhasil melarikan diri dari rumah itu. Joanna pun kehabisan tenaga karena berjalan kaki seharian penuh sampai pada akhirnya dia pun pingsan. Beruntung dia diselamatkan oleh satu keluarga yang kebetulan sedang berkelana. Dia kemudian dibawa ke sebuah rumah dan dijual kepada pemilik tempat itu yang bernama Frank. Dan ternyata kini dia dipekerjakan sebagai wanita callingan cuy. Singkat cerita, Joanna tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dalam waktu yang singkat dia berhasil menjadi sang primadona di tempat khusus berpusreng itu. Dan tentunya mendapat bayaran yang paling mahal. Dia juga kini sudah berdamai dengan keadaannya dan hidup bahagia di sana. Suatu hari temannya yang bernama Elizabeth gak sengaja mencelakai salah satu pelanggan setia di tempat tersebut. Karena hal itulah dia pun dicatut oleh Frank, lidahnya sampai gak bisa ngomong cuy. Menyaksikan hal itu Joanna menjadi sangat sedih, namun dia lagi-lagi gak bisa berbuat banyak. Singkat cerita, Elizabeth berniat untuk berhenti dari pekerjaannya dikarenakan ada seorang duda anak satu yang bernama Eli bersedia menikahinya. Nah BTW sebenarnya Elizabeth dan Eli nggak pernah ketemu cuy. Joanna sangat bahagia tentunya mendengar sahabatnya akan segera memiliki keluarga. Lantas pada malam harinya, Frank menyuruh Joanna dan yang lainnya untuk turun bertemu dengan seorang tamu yang sanggup membayar salah satu dari mereka dengan harga yang sangat tinggi. Joanna kaget banget cuy, mengetahui kalau tamu itu adalah William. Pada akhirnya dengan memakai sebuah topeng, Joanna pun memberanikan diri untuk bertemu dengannya. William ternyata tahu betul kalau yang ada di balik topeng itu adalah Joanna. Dia pun memilih dan membawanya ke ruang berpusreng. Namun ketika akan melakukan silaturahmi, Elizabeth mendengar Joanna yang butuh bantuan dan dia pun segera masuk.
Namun naas, Elizabeth yang gak mau mendengar nasihat dari pendeta itu malah diserang hingga dia pun akhirnya berpulang ke dunia anime. Melihat itu, Joanna pun gak tinggal diam dan langsung membalas William hingga dia gak sadarkan diri. Dan untuk mengelabui Frank dengan terpaksa, dia pun menghanguskan ruangan itu. Lantas Joanna pun kabur dengan menggunakan identitas Elizabeth. Dia juga sengaja mencatut dirinya sendiri agar sama seperti Elizabeth yang gak bisa berbicara. Setelah itu dia pun pergi menemui Eli atau pria yang sebelumnya bersedia menikahi Elizabeth. Eli yang sebelumnya gak pernah mengenal atau ketemu sama Elizabeth, ia mengira kalau Joanna adalah Elizabeth. Hingga singkat cerita 5 tahun pun berjalan. Joanna kini memiliki satu anak bernama Samantha serta seorang anak bernama Matthew dari pernikahannya yang terdahulu. Pria itu sangat mencintai Joanna meskipun anaknya masih belum bisa menerima Joanna. Dan di desa itu Joanna juga dipercaya menjadi perawat. Namun kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Lantaran pada suatu pagi, gereja di desa itu kedatangan seorang pendeta baru. Joanna dibuat sangat kaget saat mengetahui kalau pendeta itu adalah William yang ternyata masih hidup. Joanna berusaha untuk menghindarinya, namun di saat akan pulang, tiba-tiba ada seorang ibu yang ingin bersalin. Joanna pun mencoba membantunya meskipun diselimuti ketakutan akan kehadiran William. Dan setelah berusaha, sayangnya anak dari ibu itu nggak bisa ketolong cuy. Suaminya yang bernama Nathan sangat terpukul atas kejadian itu. Dan bangkainya dia malah menyalahkan Joanna atas kejadian itu. Lantas pada malam harinya Nathan malah menyerang Joanna dan juga Eli berniat untuk membalas Joanna. Beruntungnya nggak lama kemudian William datang dan menenangkan Nathan. Dan karena wejangan dari William, Nathan pun membatalkan niatnya tersebut kepada Joanna. Sebagai ucapan terima kasih, Eli mengajak William masuk dan menawarkan minuman. Sementara itu Joanna menunggunya di atas karena ketakutan. Nah, pas William keluar bentar, William pun ngomong kalau maksud kedatangannya ke desa ini adalah untuk memberi perhitungan pada Joanna. Joanna pun hanya bisa terdiam sembari menahan rasa takutnya. Keesokan harinya mereka menyadari kalau domba ternak mereka pada meninggoy cuy. Eli berpikir kalau ini adalah perbuatan Nathan. Dengan bersama Matthew mereka pun akhirnya bergegas pergi menemui Nathan. Lantas ketika Joanna akan membersihkan kandang ternaknya, tiba-tiba pintu terkunci dari luar dan di saat yang sama William muncul dan mengajak Samantha untuk ikut dengannya. Nah, pas mau keluar lewat ventilasi, di sini Joanna malah terjatuh dan langsung pingsan cuy. Di sisi lain, Eli dan anaknya telah sampai ke tempat Nathan, namun gak ada siapa-siapa di sana. Mereka pun kembali ke rumah, dan di saat yang bersamaan Joanna terbangun dari pingsannya. Dia pun langsung mencari-cari keberadaan Samantha. Beruntungnya gak lama Samantha kembali dalam keadaan yang baik-baik aja. Pada tengah malam, karena rasa takutnya pada William, Joanna pergi ke tempat William bermaksud untuk memulangkannya ke dunia anime. Namun sayang, William udah nggak ada di sana. Sementara itu, ternyata William berada di rumah Eli. Eli pun terbangun karena menyadari kalau ada seseorang yang mengendap masuk ke rumahnya. Lalu tiba-tiba dari belakang William membogemnya dan dia pun langsung berpulang ke dunia anime. Beberapa saat kemudian Joanna pun tiba. Dia melihat suaminya yang udah terbujur kaku. Di saat yang bersamaan Matt juga melihat dan menyaksikan hal yang memilukan tersebut. Dan gak sampai di situ, rumah mereka juga tiba-tiba terbakar. Untungnya Samantha masih bisa selamat dari kejadian itu. Kemudian mereka bertiga pun akhirnya pergi dengan delmannya dan menuju ke rumah orang tua Eli. Dalam ketakutan mereka pun menyusuri salju yang sangat berkabut. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh dan sedikit lagi akan sampai, tiba-tiba aja ada sesuatu yang menghalangi delman mereka. Matt pun turun untuk memeriksa. Namun naas, William membidiknya dari jauh dan membuatnya langsung berpulang. Dengan kesedihan yang teramat mendalam, Joanna pun melanjutkan sisa perjalanannya hingga sampailah dia ke rumah mertuanya yang bernama Robert.
Di sana Robert menangisi kehilangan anak dan cucunya yang sudah lama nggak dia temui. Kemudian Joanna mengambil senapan milik Robert untuk berjaga-jaga. Gak lama kemudian bener aja cuy, William muncul sambil menyapanya. Beliau mengatakan kalau dia akan membawa Samantha sebagai ganti atas pengkhianatan yang dilakukannya. Mendengar itu Joanna pun bergegas masuk ke dalam dan beruntungnya Samantha masih baik-baik aja. Namun ternyata Robert udah berpulang akibat ulah William cuy. Dan setelah itu tepat di hadapan Joanna, William pun mencoba untuk berpusreng dengan Samantha. Untungnya dengan sekuat tenaga, Joanna berhasil melepaskan diri lalu dengan cepat dia melempar William dengan lampu petromak dan diikuti dengan sebuah bidikan. Singkatnya, seminggu kemudian, Joanna didatangi oleh seorang sheriff dan didakwa atas kematian Frank. Rupanya sebelum menyerang William, Elizabeth terlebih dahulu memulangkan Frank dan karena Joanna memakai identitas milik Elizabeth, dialah yang terpaksa harus diringkus. Lantas Joanna pun dibawa oleh sheriff itu dan kemudian dia menoleh ke belakang lalu melihat Samantha yang sudah aman dijaga oleh saudara-saudara dari suaminya. Dan setelah itu film pun selesai.